Mari yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Pak Jeffrey hari ini melayani di Gereja City Blessing Jambi. Beliau kemarin berangkatnya jam 10 pagi sampai sudah malam karena macet sekali katanya ya, jadi udah capek di jalan. Tapi puji Tuhan beliau sudah sampai di Jambi. Dan hari ini saya diminta Pak Jeffrey untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, amin. Oke, Bapak Ibu boleh membuka di kitab Matius, ya. Judul khotbahnya hidup dengan hati yang dimerdekakan. Matius 5, boleh buka? Pasti sudah sering membaca firman Tuhan ini ya. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Saya mengundang Bapak Ibu Saudariku untuk bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan dengan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata dan gigi ganti gigi. Namun kita aminkan firman Tuhan gini. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan dari perikop ini. Ya, saya mau kasih introduce dulu. Yang selanjutnya slide kedua. Tema besar dari firman Tuhan hari ini, Yesus mau mengajar kita, mau mengajar cara hidup kita dengan hati yang merdeka. Merdeka dari apa? Bebas dari dendam, sakit hati, baik itu ego, kepentingan diri kita sendiri maupun kepahitan ya. Itu tema besar dari firman Tuhan ini. Selanjutnya, slide-nya. Oke. Hampir dari semua kita pernah disakiti, betul? Atau ada Bapak Ibu yang gak pernah sakit hati? Wah, selalu mau diapain orang? Senang, sukacita. Ada? Ya, hampir semua kita pernah disakiti. Saya sendiri pernah. Ada yang disakiti oleh kata-kata, betul? Nyelekit kata-kata, aku Bu gak bisa ampunin. Sakit nian kata-kata dia. Pedes, cabai. Itu ya. Atau oleh perlakuan yang tidak adil. Atau oleh orang yang kita percayai ternyata mengkhianati kita. Kita menjadi sakit hati. Betul? Betul atau betul? Oke. Reaksi kita biasanya apa? Marah. Betul, betul. Waktu Natal, Pak Aming dan Bu Aya ada filmnya kan. Aku gak galak ngampuni, masih marah aku katanya gitu kan. Marah. Respon kita marah di dalam hati, mungkin muka kita cembetut ya. Wah, bahasa Palembang tuh Mami. Langsung pasang muka tegak lurus. Atau buang muka mungkin kita sama. Atau bisa juga kita diam simpen tapi kita sakit, betul? Atau membalas, betul? Bisa, nah kok kamu sakiti aku juga sakiti kamu. Lanjut. Nah, tadi kita membaca firman Tuhan dikatakan mata ganti mata di ayat yang ke-38. Gigi ganti gigi di Matius 38. Tapi di ayat 39 Yesus berkata,
jangan melawan orang yang berbuat jahat. Ada perlawanan ya, ada loh. Tapi di Tuhan Yesus bilang, kamu udah dengar ya sebelumnya, mata ganti mata. Kalau mobil aku digores, aku gores balik mobil kau, kan cak itu ya. Itu maksudnya dari perumpamaan mata ganti mata. Seperti berlawanan ya, seperti satu ini namanya antitesis ya. Jadi ini maksudnya di ayat firman Tuhan ini adalah prinsip keadilan di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama, sorry. Jadi pada waktu itu ada pengadilan kalau kalau kamu berbuat jahat sama orang ya harus dibalas lagi begitu ya. Itu pada waktu di dalam zaman itu ya. Jadi di dalam perjanjian lama ada prinsip keadilan. Tujuannya untuk membatasi kejahatan. Supaya orang gak cepat berbuat jahat. Karena kalau mata, ganti mata, serem ya. Kalau tangan, ganti tangan. Tujuannya itu, tetapi disalah praktekkan gitu ya. Akhirnya orang memakai untuk langsung membalas secara pribadi. Begitu. Tetapi Yesus berkata, janganlah berbuat jahat. Dari yang tadinya secara lahiriah, secara yang tindakan, tapi Yesus membawa kita masuk di dalam perubahan hati. Dunia coba mengikat. Tadi kan mata ganti mata, gigi itu dunia begitu. Kalau kau saro ke aku juga saro kau. Betul kan? Kalau di aku pernah dengar salah satu jemaat ngomong, dia seorang perawat di dalam rumah sakit begitu ya. Wah, kalau nanti teman aku nggak kasih aku untuk masuk ini, nanti aku juga begitu sama temen kau gitu. Ada yang omongan kayak begitu. Maksudnya itu memang yang kadang mengikat kita di dalam hidup kita sehari-hari begitu. Tapi Yesus mengajarkan yang berbeda. Lanjut. Ini kalau mau tahu ayatnya bahwa waktu itu mengapa mata ganti mata itu di Ulangan 19 ayat 20 ayat 21. Lalu orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti yang di tengah-tengahmu. Janganlah engkau memandang dengan belas kasihan sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini ada ya. Itu mengapa itu perjanjian lama tadi. Lanjut. Tapi kebanyakan kita pengennya bales gitu ya. Tapi kalau kita balas, firman Tuhan katakan tadi, namun aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Suruh beri lagi. Bahaya dari dendam, luka akan melahirkan luka. Amarah akan melahirkan amarah. Hati yang terikat walau terlihat kuat. Jadi hatinya terikat dengan kemarahan, marah ya. Kita mungkin terlihat kuat. Tapi sebenarnya kita menjadi tawanan luka kita sendiri. Atau hati kita mau membalas dendam saat itu juga. Ngeri ya, kalau kita melakukan seperti yang di zaman waktu itu, di dalam hukum itu. Kalau dulu maksudnya hukum itu di dalam pengadilan, bukan manusia langsung menyerang manusia, tapi yang terjadi begitu. Dan itu sampai saat ini terjadi, betul? Kalau di Palembang kemarin ingat, di PS, satu orang pakai parang ini rame-rame sama
sampai berdarah. Itu hukum. Sakit hati mungkin karena berebutan sesuatu yang lahan. Lanjut. Yesus membawa jalan yang baru. Dendam bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kemerdekaan hati kita. Dikatakan di 39, namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini berarti bukan kita membenarkan kejahatan kita, kejahatan orang itu, bukan. Ini tidak berarti kita membiarkan ini berarti kita tidak membiarkan kejahatan menguasai hati kita. Bukan berarti kita takut, bukan berarti kita kalah, bukan. Tapi kita tidak ingin kejahatan orang lain itu menguasai hati kita. Kalau kita terus membalas, maka luka akan melahirkan luka. Amarah akan melahirkan amarah, tadi dikatakan. Dan akhirnya kita tidak pernah sembuh. Dunia nggak pernah sembuh, padahal orang-orang percaya, orang-orang yang sudah disembuhkan oleh Kristus. Tapi kalau kita yang di dalam Dia masih menyimpan, mau mencoba melawan, bagaimana dunia bisa sembuh? Bagaimana kerajaan Allah bisa datang di tengah-tengah dunia ini? Kerajaan Allah itu ada di antara kita, di antara orang-orang percaya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Itulah kerajaan Allah. Makanya jadilah kehendakmu seperti di bumi, seperti di sorga, yang dari sorga datang ke bumi. Artinya kita membawa damai sejahtera. Kita membawa sukacita, walaupun sulit untuk bersukacita. Kita membawa damai sejahtera, walaupun hari itu mungkin kerjaan kita ataupun keadaan di rumah kita membuat damai sejahtera kita hilang. Yesus berkata di dalam perikop ini, di dalam ayat ini, Yesus mau kita bebas. Yesus mau, lanjut, mau mengajak kita, slide-nya, untuk menghentikan rantai itu dengan kasih. Slide-nya boleh? Nah, kalau prinsip dunia, kalau kamu sakit, balas. Kalau kamu sakit, kalau Yesus kasih. Beda ya. Tapi Yesus mengajak kita untuk menghentikan rantai itu dengan kasih. Yesus mengajar murid-muridnya, makanya kalau beri pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Siapa yang pernah ditampar di sini? Angkat tangan. Oke, saya pernah tampar orang. Tapi saya sudah diampuni ya. Sudah diampuni olehnya. Dengan kasih yang lebih tetapi dengan kasih yang lebih besar dari rasa sakit. Mengampuni bukan berarti kita kalah. Mengampuni bukan berarti ya kamu pengecut, bukan. Tapi kita memilih merayakan bersama Kristus. Memilih Yesus memimpin hidup kita dibanding emosi kita. Jadi sesuatu yang kita pilih. Mau emosi, mau tidak emosi.
mau balas atau tidak mau balas. Supaya apa? Supaya kejahatan orang itu tidak menguasai kita. Kalau kita izinkan emosimu, kemarahanmu, ya udah, kejahatan dia masuk ke kita, betul? Akhirnya ada damai enggak? Enggak ada. Itulah yang Yesus mau ajarkan dalam perikop ini. Dia berbicara di ini khotbah di bukit, pasal 5 sampai 7 ya. Dia mau mengajar murid-muridnya. Selanjutnya, ya kan, ini contohnya kan, ditampar, tidak langsung balas, dituntut, enggak, tidak hanya bela haknya. Kamu kan disuruh jalan 1 mil, disuruh dia malah jalan 2 mil disuruh Tuhan ya. Karena zaman dulu seorang tentara Romawi bisa paksa orang Yahudi untuk jalan 1 mil. Tapi Yesus mau mengajarkan untuk kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Nah, kita kalau disuruh di pemimpin kita atau orang tua kita, ayo kamu cuci piring. Oh mama, aku cuci sendok aja ya. Enggak mau, padahal harusnya cuci piring. Oh aku cuci gelas juga ma, nanti aku cuci pakaian papa mama. Gitu dong. Ini enggak, kalau disuruh cuci piring 1, aduh ma jangan deh cuci sendok aja 1, cuma sendok dicuci. Yang senyum mengalaminya ya. Yesus mengajarkan kerelaan hati. Ya. Lanjut. Ya, tadi saya sudah sampaikan rantai kejahatan berhenti lewat kasih. Dan Yesus ingin kita murid-muridnya menjadi benar-benar merdeka. Lanjut. Nah, tadi nih yang tentang berjalan 2 mil. Tadi kan jadi cara Yesus, jalan Yesus tadi lain ya, kerajaan Allah itu tentang kasih. Nah, tidak dendam ya. Yang kedua, melepaskan hak. Siapa orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Artinya kita sebagai murid Kristus tidak hidup hanya untuk mempertahankan ego atau kepentingan kita sendiri. Tetapi kita mau menunjukkan kasih Allah. Waktu kita mencuci piring, waktu kita membantu teman kita atau apa, itu kita sedang menunjukkan kasih Allah ada dalam kita. Ini bukan kelemahan. Wah, aku disuruh-suruh baik sama bapak itu. Bukan. Ini kekuatan rohani yang orang bisa mengalah karena kasih. Makanya bukan yang penting itu bukan yang apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukannya. Tadi kan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu kita melakukannya, apa yang kita lakukan gitu ya. Mengapa Yesus mengajarkan jangan berbuat jahat kepadamu, berkata jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini berbicara ya tadi supaya kejahatan tidak menguasai kita. Saya mau kasih satu contoh ilustrasi lampu merah ya. Pernah di lampu merah? Oke, kalau lampunya merah kita harus apa? Berhenti, stop. Karena kalau nggak stop, kena tilang. Iya, kan? Itu sama mata ganti lagi. Kena tilang, kita takut karena kena tilang.
Tetapi yang dalam, kalau kita mengerti mengapa kita tidak melakukannya. Kalau kamu terus jalan, kamu bisa nabrak orang yang jalan, mobil yang jalan atau motor yang jalan pada saat itu. Artinya kamu merugikan orang. Artinya ada kasih enggak? Enggak ada kasih. Kamu terus jalan lampu merah. Akhirnya menabrak. Jadi bukan hanya penting itu apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukannya itu perlu kita pahami. Mengapa saya harus pakai helm? Takut ditilang sama Pak Polisi? Bukan. Karena itu keselamatan kepalamu. Karena kamu mengasihi tubuhmu. Jelas? Itu yang Yesus mau ajarkan. Tes. Kita lanjut lagi ya. Jadi kekuatan yang sejati adalah kita memberi lebih dari yang diminta. Kita mengubah paksaan menjadi kesaksian yang hidup. Kalau bosmu menyuruh mengerjakan ini, beri yang terbaik, beri effort yang terbaik untuk bosmu. Karena kamu sedang menunjukkan kasih Tuhan. Jangan ketika dikasih sini, udah segini aja, seadanya aja. Enggak. Itu bukan kita kayak diperintah-perintah, disuruh-suruh, antar aku ini. Enggak, itu bukan kelemahan. Tapi seharusnya kita menunjukkan show kasih Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Selanjutnya. Ayat 42, hati yang murah hati. Ya, jalan kerajaan Allah, jalan Yesus, hati yang murah hati. Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripada engkau. Tapi ini bukan satu alasan mau pinjam uang ya. Pasti berhikmat ya. Maksudnya kita tidak pelit ya. Artinya hati kita ini sudah disentuh oleh Tuhan. Kita tidak sempit hatinya. Gimana sih kalau hati yang sempit itu seperti pintu yang terbukanya sedikit. Kita kan pikir nih orang mau nerima, kalau kita datang ke rumah orang tapi coba dibukain pintunya sedikit aja gitu. Kira-kira saudara ragu gak mau masuk? Ragu ya? Ini saya masih boleh masuk nggak ya? Atau saya ke rumahnya Pak Aming deh, atau sama Bu Ai. Terus Bu Aming, Bu Ai, Pak Aming, saya mau main ini, dibuka pintu sedikit. Pasti itu antara ini masih belum apa, mungkin lagi beres-beres atau lagi apa, jangan dulu masuk begitu kan? Tapi harusnya hati yang murah hati, hatinya tidak sempit. Hati yang sempit itu sulit untuk memberi. Sulit untuk mengalah. Sulit untuk memaafkan. Ada orang berkata kalau dia baik padaku, aku juga baik, bahkan lebih baik. Tapi kalau dia jahat sama aku lebih jahat sama dia, begitu? Ada prinsipnya kan, dunia itu mengikat dia. Kalau kau perlakukan aku lebih, ya aku juga perlakukan kamu lebih. Tapi prinsip firman Tuhan gak gitu, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang meminjam kamu. Artinya
Walaupun orang tidak baik kepadaku, meskipun aku tidak diperlakukan dengan baik, aku tetap baik. Walaupun aku dihina-hina, aku mau tetap baik. Karena rantai kejahatannya diputus oleh kasih. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita. Dialah sumber kasih kita. Kita yang sudah dikasihi terlebih dulu. Walaupun kita berdosa, walaupun kita bejat, walaupun kita kotor. Tapi kasih Kristus, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena kita terlebih dulu dikasihi oleh Allah. Makanya kita bisa mengasihi. Apa saudara disuruh bayar dulu? Atau kamu ini dulu deh, berubah dulu? Enggak. Sebelum kita berubah, Allah sudah memberi dirinya untuk menebus kita karena kasihnya pada kita. Amin. Apa itu hati yang murah hati? Tidak pahit. Kita memilih menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Bukan membalas luka dengan luka. Bukan membalas amarah dengan amarah. Saudara kalau taruh air putih, kasih tetesan warna hitam, makin gelap ya air itu. Tambah lagi makin pekat. Kalau ditaruh lagi tinta yang lebih makin kental. Begitulah hati yang pahit. Gak enak dilihat. Orang yang pahit selalu mengingat kesalahan orang lain. Gak murah hati dia, mau terus kaget dulu. Cak, sinetronnya Pak Aming buat air. Puji Tuhan, dia mengalami kasih karunia Tuhan. Gak mau dia, gak mau. Udah diampuni Tuhan dengan darah yang mahal. Tapi gak mau mengampuni. Pahit dia. Kalau orang yang mengingat, ya tuh, kau nih dulu Cak ini, diungkit lagi yang zaman dulu. Ini lagi. Kalau udah diampuni, udah dimaafkan, jangan ingat-ingat lagi. Saudara kalau bawa motor atau bawa mobil, lihat spion ya. Tapi kalau kamu lihat spion itu biasanya sekali-sekali atau terus? Sekali-sekali, bolehlah kalau sekali-sekali melihat ke belakang boleh untuk kita menjadi pelajaran evaluasi. Tapi kalau terus, bisa nabrak, membahayakan dirimu dan orang lain. Itulah akar yang pahit. Akar yang pahit mencemarkan banyak orang. Kau ngomong ke Siko, dia Cak ini. Ngomong ke Siko lagi, oh ya saya baru kemarin di Jakarta, saya sama keluarga. Wah, tante saya cerita ini begini. Wah, jadi ruwet. Masalahnya satu, tante saya sampai bingung. Terus tambah yang satu, tambah yang bumbu yang satu, tambah yang ini. Akhirnya jadi kayak, masalahnya jadi kayak apa? Lilitan yang susah diluruskan kembali seperti itu. Tapi saya memberikan masukan, memberikan ayat firman Tuhan kepada tante saya. Begini. Orang yang pahit sulit untuk bersuka cita.
pasti nggak ada sukacita di wajahnya. Sulit, untuk senyum aja sulit. Ditahan terus senyumnya. Kaget dia seneng aku senyum. Gak boleh Ca itu ya. Jangan begitu. Tapi jangan senyum terus. Kalau senyum terus juga bingung orangnya. Nanti disangka ini kenapa ya gitu ya. Ada orang yang mungkin tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hatinya penuh luka. Hati yang pahit berkata, aku memang terluka. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk kita jangan menyimpan luka itu. Kita jangan hidup di dalam kebencian, tapi memilih untuk menyerahkan luka kita kepada Tuhan. Kita memberi bukan supaya dibalas, tetapi karena hati kita penuh, karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Kadangkala kita juga hitung-hitungan, betul? Mengasihi sesuatu tuh hitung-hitungan, kage aku dibalas apa ya sama dia. Saya ngobrol sama Muji, Muji lagi di mana tuh? Di kampung kalau acara Natal, mereka harus bawa makanan ke tetangga-tetangga. Nanti dibales kalau lebaran. Lebaran nanti bawa ke tetangga-tetangga lagi. Jadi harus katanya Kak, kalau enggak, jadi kami harus catat siapa aja yang ngasih itu, jadinya begitu. Bahkan kalau pernikahan juga gitu, dicatat. Kalau orang ngasih beras, semua jumlahnya sampai dicatat, nanti kami harus balas lagi. Tapi di dalam prinsip ini enggak begitu, di dalam prinsip Tuhan Yesus mengajar. Orang 1 mil malah jalan 2 mil, jadi beda ya. Aku memberi karena aku sudah menerima kasih Tuhan. Amin. Jadi bukan karena untuk dibalas, tapi karena hati kita penuh dengan Tuhan. Lanjut. Yesus teladan kemerdekaan sejati. Yesus sendiri telah hidup seperti ini. Di kayu salib, dia dihina, dia diludahi, dia ditusuk, dia dicambuk, dia diperlakukan tidak adil, betul? Nggak adil, dia nggak ada yang salah. Adakah dia membalas? Adakah dia mengucapkan kata-kata yang serapah? Siapa yang kita teladani? Papa kita? Ya bisa jadi teladan. Mama kita? Bisa. Tapi tidak sempurna. Betul? Manusia enggak sempurna. Tapi kita punya Yesus. Teladan yang sempurna. Dia enggak balas. Jangan balas. Dia berkata, Bapa ampunilah. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisa enggak dia membalas sebenarnya? Bisa aja, dia Tuhan. Tapi kita seringkali mau jadi seperti itu. Tuhan nak bales dewek. Kita masih pakai hukum yang lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kau tonjok aku tonjok kau. Kau ngomongi aku ngomongi balik kau. Tapi prinsipnya enggak begitu. Yang Yesus ajarkan dengan otoritasnya, aku berkata. Jangan melawan yang berbuat jahat kepadamu. Ada perubahan. Perubahan yang dari tindakan lahiriah menjadi perubahan hati. Motivasinya. Mengapa aku melakukan ini?
Bukan karena aku melakukan apa. Kita sudah lebih dulu dikasihi saat kita tidak layak, saat kita berdosa. Saat kita tidak bisa balas apapun sama Yesus. Bisa balas? Gak bisa balas kasihnya. Kasihnya begitu besar. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Ingat kasih Tuhan, kalau mau marah tuh ingat kasih Tuhan. Bagaimana kita mau show tentang kasih Tuhan kalau engkau marah? Bukan maksud saya tidak boleh marah, boleh. Tapi marahmu sampai kau harus membalas. Kalau marah di dalam hati mungkin bisa ya, pada saat itu aku marah nih sebenarnya. Tuhan gak larang untuk kita luka, maksudnya ya bisa aja kita terluka. Karena kita gak bisa, contoh gini ya, ada burung kan di atas kepala jalan-jalan, bisa gak kita halau burungnya? Di atas kepala sini, gak bisa kan? Tapi kalau dia di sini, di atas kepala kita bersarang, bisa, tinggal ditepuk aja kan, langsung pergi burungnya. Sama, emosi kita, semua hal-hal yang luka kita bisa izinkan itu tidak masuk di dalam hati kita. Tapi kita gak bisa menahan omongan orang, jangan cak itu omongan dia, ndak baca. Jangan cak itu perlakuan dia, dia cak itu, ya nggak baca, nggak bisa. Karena manusia itu lemah. Makanya kita butuh Kristus. Karena kita lemah. Kalau kita nggak lemah, kita jadi sombong, benar nggak? Makanya kasih karunia-Nya itu setiap hari. Tuhan, aku butuh kasih karunia-Mu setiap hari. Saya belajar mendidik anak-anak saya itu, kadang-kala mereka saya ajarin ngomong, saya nasihatin, mereka nggak dengar. Baru sesuatu terjadi, mereka dengar, tapi saya nggak bilang, no, mampus lo, wah kamu, itulah kau kan, cak itu. Nggak gitu. Tapi saya mengizinkan ruang bagi anak-anak saya bertumbuh di dalam dia, dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan. Saya tahu Yesus aja kasih karunia-Nya buat saya berlimpah-limpah. Kenapa saya harus picik dengan anak saya? Habis itu saya nasehatin. Lewatkan prosesnya. Setiap kita berbeda prosesnya. Enggak sama antara saya dengan Ibu Ai Ai. Saya enggak lewatin proses seperti Ibu Ai Ai. Beda prosesnya setiap orang yang di dalam Tuhan, tapi yang samanya kita memiliki Kristus. Dia bersama kita, memimpin kita, menuntun jalan-jalan kita. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang terluka. Boleh slide-nya? Lanjut slide-nya. Sulit untuk mengampuni. Rasanya nak balas itulah aku. Direndah ke aku ini. Sakit nian Bu Irma, enggak baca aku. Nyeri nian. Tapi ia berkata, dikatakan di Mazmur 147 ayat 3. Serahkanlah luka itu kepadaku. Mazmur 34 ayat 19. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saya itu aja, nanti dibaca di rumah. Cek, tes, cek.
Cek tes. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Amin. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yesaya 53 ayat 4-5. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Yesus tidak meminta kita untuk menyembunyikan luka kita. Enggak, sembunyiin aja, enggak usah. Ini kata Tuhan, enggak apa-apa. Terbuka sama Tuhan. Ia meminta kita membawanya kepada Tuhan. Yesus meminta kita membawa luka kita kepada Tuhan. Tadi baca ayatnya kan? Kamu, saudara dan saya akan merdeka. Dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Artinya hati kita ditransformasi, amin. Dimerdekakan oleh siapa? Kristus. Engkau gak bisa healing. Kamu bilang healing pergi ke bukit, ke gunung, enggak. Carilah Tuhan. Dibeliin apa gitu ya makanan, ya aku sembuh jadinya. Enggak, itu enggak. Healing itu, merdeka itu hanya di dalam Kristus. Itu hanya penunjang ya. Bukan gak boleh ya, boleh. Tapi itu hanya penunjang. Yang pertama dengan Kristus. Ingat Ayub, cerita Ayub. Kan tadinya dia enggak. Tapi dia ngomong, ngapa aku dilahirkan Tuhan? Dia gak nyembunyikan lukanya. Kenapa dia ngomong syat sama Tuhan. Akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan Tuhan berbicara sama dia. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang luka hatinya, masih marah, ayo serahkan sama Tuhan. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Saya mengundang untuk tim musik ke depan. Kita katakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Coba ambil waktu dulu saat teduh sebentar, renungkan apa yang saudara dapat hari